Titik bahu artinya segini. Jangan sikut dipakai buat menunjuk dengkul. Begini, amin. Kadang-kadang tangannya begini. Bagaimana kita mau diterima doa kita sama Allah? Itu masih saya sering temukan. Bahkan di Asubi pernah saya sampaikan, tapi saya masih sering melihat ada yang orang berdoa begini. Males banget bagaimana Allah mau kabul doa kita kalau kita sendiri adab kita kepada Allah tidak kita jalankan, tidak kita laksanakan. Gitu. Jadi yang terbaik adalah ketika kita berdoa tangan kita di atas bahu. Gitu. Saya juga pernah ngaji sama Ustaz Rohim, itu sangat ditekankan. Kita berdoa begini. Kecuali ada hal khusus yang memang kita minta, kalau yang lebih tinggi lagi. Ada hal khusus yang biar kita yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah, kalau yang lebih tinggi lagi. Tapi maksimal ketiga ini adalah tangan kita ada di atas bahu. Yaitu yang saya mohon nanti setelah kita mendengar ini. Ketika ada teman yang berdoa, mari sama-sama kita pakai. Karena kita itu sudah tahu ya, kita sudah tahu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah adab kita kepada orang yang sudah meninggal. Adab kita kepada orang yang sudah meninggal. Ini kadang-kadang kita takziah ke tempat orang yang meninggal, boro-boro kita kirim Fatihah, boro-boro kita melihat wajah si mayit. Kadang-kadang kita minum dulu dikit. Kita datang ngobrol dengan ketawa, ngakak, ketawa kikik, begitu. Sampai terdengar ke orang yang kena musibah. Ini jangan. Kalau sampai terdengar orang yang kena musibah kita lagi ketawa, itu seolah-olah kita ngejek, seolah-olah kita mau menertawakan dia dan akan menyakitkan. Minimal kita datang, kita lihat wajahnya, kita ucap penutup mukanya, kita lihat ada wajah manis, ada wajah ketenangan di situ. Kemudian ada juga yang wajahnya seperti rasa ketakutan. Kemudian kita tutup lagi, kita keluar. Ketika kita melihat ada wajah yang ketakutan, jangan cerita, karena itu aib. Jangan cerita. Minimal ketika kita melihat jenazah, kita ucapkan Allahumma firlahu atau Allahumma firlahu warhamna wa firlahu. Atau kalau lebih panjang lagi kita baca Fatihah. Cuma ya Allah khususan almarhum fulan bin fulan. Allahumma firlahu atau Allahumma firlahu warhamna. Atau kalau kita lebih panjang lagi kita baca Allahumma ta'ala atau Allahumma sallallahu alaihi wasallam Fatihah ila ruhi khususan almarhum fulan bin fulan. Fatihah. Atau kalau kita masih mau panjang lagi, kita duduk di samping jenazah. Kita duduk di samping jenazah, kita baca Yasin, kita tahlil, kita doain kepada almarhum, semoga diampuni segala dosa-dosanya. Itu adab kita kepada orang yang sudah meninggal. Bukan berarti orang yang sudah meninggal itu tidak punya hak untuk kita hormati sebagai manusia yang masih hidup. Tapi kita juga perlu menghormati orang yang sudah meninggal. Kemudian ketika kita mengantar jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir atau ke TPU, sering banget saya temui. Ketika kita ngantar jenazah, itu yang ngantar kan mestinya pahamnya gede banget ya, segede gunung Uhud kalau kita ngantar gitu. Tapi kadang-kadang itu jadi hilang lantaran apa? Lantaran kita ketika ngantar jenazah, kita nggak ada adat kita dari sopan teratur kita kepada pemilik kuburan. Kuburan diinjak-injak, kuburan diapain, dirokat-rokatin, menangis itu. Menangis pun kita tidak dengar aja. Kalau kita dengar dia nangis kuburan, mayat jenazah nangis semua, ya nggak jadi kita ngumpulin di situ. Begitu. Makanya itu rahasia Allah dan itu adalah sesuatu yang gaib yang perlu kita imanin. Gitu. Jadi kalau emang kita terpaksa harus duduk di tempat itu, kita minta izin namanya punya kuburan. Nah, saya menumpang duduk. Dan itu pun jangan di kepalanya, di badannya atau di bawah di kakinya. Kemudian tadi ketika kita menyingkap mukanya, kita nyingkap wajahnya, di situ ada dua. Yang satu wajahnya ceria karena penuh kesenangan. Kenapa? Karena ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa sudah punya cukup bekal, udah punya rasa ketakutan di wajahnya. Kenapa? Dia ketakutan karena belum punya cukup bekal, udah dipanggil oleh Allah. Dia ada cerita sedikit, ini nanti ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Kita umpamain ada dua orang yang akan melakukan berjamaah, itu sudah kelihatan wajahnya cerah, wajahnya tenang. Karena apa? Karena dia merasa duit yang dia bawa kembali cukup, begitu. Tapi di satu sisi lain, begitu dia keluar dari rumah dia ketakutan, dia cemas, dia khawatir. Karena apa? Karena dia tahu duit yang dia bawa pas-pas
pas-pasan. Gitu. Jadi ketika dia mau berangkat dari rumah aja udah kelihatan wajahnya. Nah, kalau kita hitung ketika dia pada 2 orang ini udah sampai ke Bali, umpamanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun lamanya mulai terasa. Mulai terasa. Kenapa? Orang yang bawa bekal banyak, dia di sana walaupun udah 1 tahun dia masih tenang. Karena apa? Karena duit dia masih cukup buat di sono, bekal dia masih cukup buat di sono. Apalagi dia dapat kiriman dari Jakarta, dari anaknya, dari saudaranya, dari tetangganya, ditransfer tuh duit dia masih ada, udah dikirim lagi, masih ada, udah dikirim lagi. Dia tenang di sono, menikmati benar dia. Tapi di sisi lain, dia udah mulai khawatir, duit yang dia pegang udah mulai habis. Dia udah mulai khawatir. Nah, kemudian juga dia sangat berharap dapat kiriman dari Jakarta, dari anaknya, dari saudaranya, dari tetangganya, dan lain sebagainya. Namun gak dikirim, gak ada yang kirim. Wah, dia udah mulai makin khawatir, dia udah mulai makin ketakutan. Begitu jalan 2 tahun, benar-benar kehabisan bekal. Benar-benar kehabisan bekal. Akhirnya apa? Untuk mempertahankan hidup dia di sono, terpaksa dia mengemis. Di setiap ada kerumunan orang banyak, dia datang berharap dapat seperak, 2 perak, 1.000, 2.000, berharap dapat 2.000. Yang bekalnya, yang ibadahnya banyak, ketika dia meninggal dia tenang di sana. Doa-doanya, kiriman-kirimannya dari anak-anaknya, dari mantunya, dari saudaranya, dari tetangganya, nanti berikutnya. Kasihan dia di sana. Dari kita, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, Allahumma fir lahum warhamhum. Ketika kita habis sholat wajib, sholat Jumat, atau ada tahlil di situ kita selalu mengirimkan Fatihah bukan buat khusus si jenazah atau buat khusus keluarga kita, tapi juga kita kirimkan buat para almarhum saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah berbulan rahmatullah. Semoga dikampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Itu rame-rame yang tadi itu termasuk salah satu yang tadi ini, yang bekal tadi dia kekurangan bukan dia berebut itu, kasihan jadinya. Jadi buat orang yang bekalnya udah cukup, dia tenang, dia lambat, dia tenang sampai menunggu hari pembalasan, dia cukup. Makanya buat kita mari kita tingkatkan ibadah kita. Buat bekal kita bukan buat siapa-siapa. Dan nanti kirim doa dari saudara kita, dari tetangga kita, dari teman-teman kita, itu hanya bantuan. Ya syukur-syukur kita banyak yang ngirimin. Tapi kalau bekal kita udah cukup, banyak yang ngirimin juga, alhamdulillah, insya Allah kita tenang di sana. Ya saya rasa ini aja yang dapat saya sampaikan karena saya dipesan teman-teman saya. Jangan panjang-panjang. Makanya tadi alurnya 3, ada kepada sesama manusia. Cuma saya kurangi ada kepada manusia, takut kepanjangan nanti dia mengiri ya. Ya. Itulah mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita karena memang ini ilmu kadang-kadang kita lihat sepele sehingga kita mengabaikannya. Seperti amin itu kita menganggap cuma amin, taruh aja tangan di depan, taruh aja tangan di bawah pusat. Itu yang kita sayangkan gitu. Kalau ini memang capek berat, tapi kalau dibiasain, nanti kalau pagi ambil lagi baca doa, kita ini terus besok kita ulang lagi. Insya Allah lama-lama enak. Saya juga dulu berat banget, capek banget orang baru baca doa selamat